Pak RT dan Pak RW, kapan saya dapat bantuan? Sudah 2 kali PSBB, belum juga dapat bantuan. Saya sangat mengharapkan Banding Agung, tapi kedudukannya di Kecamatan Buah Matang Ribu Ranau Tengah, walaupun namanya Polsek Banding Agung. Jadi pada kesempatan ini saya selaku Kapolsek Banding Agung akan menyampaikan materi yang saya kedepankan, yaitu tentang bahaya narkotika. Karena ini semua berhubungan dengan masa depan, menyangkut generasi muda kita yang mudah terpengaruh oleh narkoba. Jadi apabila kita sama-sama untuk peduli baik dengan diri sendiri, dengan keluarga dan anak-anak kita, insya Allah ke depan paling tidak bisa menekan angka para penikmat narkoba tersebut. Jadi mohon izin saya menyampaikan sesuai dengan dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lanjut. Ini pengertian daripada narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatan atau bahan yang berbahaya. Ya, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh pemerintah yaitu nafza. Yang nafza ini dalam artian yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lanjut. Ini kita sama-sama melihat yang termasuk jenis daripada narkotika, yaitu tanaman, ada opium mentah, ada opium masak, tapi ini bentuk atau gambaran daripada jenis tumbuhan opium tersebut. Next. Nah selanjutnya, nah ini yang banyak mungkin ditemukan atau kita dengar di wilayah kita, yaitu ganja. Kalau posisinya masih bentuk hidup, baik ditanam maupun di hutan ataupun berada di dekat perumahan, inilah bentuknya daripada daun ganja yang sebelah atas. Sedangkan di bagian bawah apabila sudah dimanfaatkan, sudah dipanen, dikeringkan, akan timbul seperti foto bagian bawah. Ini adalah ilustrasi daripada bentuk alat daripada para pemakai atau penikmat sabu-sabu untuk menikmati daripada sabu-sabu tersebut. Banyak juga jenis lain, namun secara umum paling tidak ada bongnya, ada pipa, dan ada yang lain-lain. Karena ini tergantung daripada kreasi tangan para penikmat narkoba. Ada yang pakai botol aqua, ada yang pakai mungkin dari botol parfum dan yang lain-lain. Tapi di bagian ujung pasti menggunakan beling. Mereka akan menggunakan seperti itu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin ditemukan oleh rekan-rekan semua di lapangan, silakan untuk dikoordinasikan dengan kami. Next. Nah, sedangkan ini adalah jenis atau bentuk ilustrasi gambaran daripada macam-macam pil ekstasi atau inek yang sering kita dengar. Sehingga organ itu pacak sampai jam 5 subuh itu oleh barang inilah. Kalau tak katik barang ini lesu, nak tegak, gelap lampu itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan penegakan hukum ini untuk tindak pidana narkotika ini adalah lex spesialis, harus tertangkap tangan dan harus melalui barang bukti dan juga harus melalui laboratorium forensik. Lanjut. Nah, ini yang sering kita dapati dengan modal murah, banyak, nak negak punya bingung. iPhone, ya. Kalau anak-anak kita mungkin atau ponaan agak sering berkeringat, sering pucat, lah aneh-aneh, makanlah agak kurang, perlu diperhatikan, perlu dibuntuti. Karena pada prinsipnya mereka-mereka ini akan terus meningkat
dari lem akan berubah ke yang lain, mungkin lebih tinggi lagi pengaruhnya. Jadi mohon kerjasama dari peserta, Bapak Ibu semua, untuk kita dapat mengawasi bagian dari keluarga kita, anak-anak kita, yang nantinya mereka inilah yang kita harapkan untuk memimpin bangsa ini di masa akan datang. Lanjut. Nah, ini ilustrasi juga yang sering mereka lakukan, nongkrong-nongkrong, bonceng tiga, nongki, ya, bersama-sama. Kalau ini sudah terpenuhi, ya kalau masih wong tuanya kuat untuk membiayai dengan duit jajan, mereka akan memakai uang itu. Tapi apabila tidak, pasti akan cenderung mereka ini berbuat melakukan tindak pidana, baik pencurian, penggelapan, ataupun hal-hal lain yang tidak kita inginkan, karena daripada akibat menikmati lem. Apalagi bahasa sekarang, kalau tidak ikut nongkrong ini kurang gaul. Nah, karena takut jadi korban pergaulan ini, sehingga mereka ini di awal mengikuti dalam keadaan terpaksa, tapi pada akhirnya karena sudah jadi kebiasaan, keinginan kehidupannya sehari-hari, sehingga dia akan tetap melakukan itu. Oleh karena itu, kita sama-sama mengawasi dalam hal pendidikan agama maupun pendidikan formal bagi anak-anak kita yang nantinya akan menerus atau melanjutkan kepemimpinan maupun apapun bentuknya di masa-masa yang akan datang. Lanjut. Ini putau, mungkin juga sering kita dengar, namun kalau untuk wilayah Oku Selatan ini, dari beberapa tindak pidana yang ditindak, para pelaku yang ditangkap, saya rasa kurun waktu 2022 ini belum pernah mengungkap kasus putau ini, karena susah barangnya. Di samping susah, dia juga sangat mahal dan juga sangat susah untuk didapat. Lanjut. Nah, ini stimulan atau merangsang fungsi ataupun gambaran-gambaran efek samping daripada para penikmat narkoba, baik sabu-sabu maupun marijuana atau ganja. Ini ada dampak ataupun ilusi dari seseorang yang menggunakan ataupun tidak menggunakan, yang sudah sering melaksanakan, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar yang biasa dia lakukan. Lanjut. Tingkat penyalahgunaan narkoba ini muncul pertama coba-coba, yang kedua karena mempunyai rasa hura-hura atau senang-senang, euforia, sedangkan selanjutnya menggunakan pada saat atau keadaan tertentu. Orang yang juga mengalami depresi ataupun penekanan-penekanan ataupun situasi tertentu juga mungkin akan berpaling kepada menggunakan narkoba. Itu pun kalau mereka tidak memiliki pendidikan iman yang kuat. Tapi kalau didasari dengan iman yang kuat, insya Allah mereka tidak akan berpaling. Mereka akan selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, apabila tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, ini sudah melanggar ke hukum, itu akan dilakukan dengan penyalahgunaan. Di awal mungkin dia sebagai penikmat atau pembeli, setelah melihat peluang ataupun melihat grafik pemakaian penikmat-penikmat, dia sudah menghitung untung rugi, sehingga dia menjadi penjual daripada narkoba. Dan selanjutnya karena sering melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ini akan menjadi ketergantungan. Karena yang namanya narkoba ini tidak ada istilahnya dosisnya makin turun, akan makin meningkat. Baik pemakai inek dari 1/4, setengah, 1, ujungnya 2, 3, 4, baru baca goyang katanya. Lanjut. Ini dampak dari penyalahgunaan narkoba. Ini apabila dipergunakan secara terus-menerus atau berlebihan, takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan dan juga kecanduan yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Karena terus terang, untuk narkoba ini sebenarnya dari dahulu mungkin film-film perang sudah sering kita temui. Apabila korban penembakan itu dinjuk opium, dinjuk heroin supaya tidak merasakan sakit, ataupun ibu-ibu juga pernah
narkoba itu disuntikkan ke mereka bagi yang sudah melahirkan. Ya, kalau yang lahir sensar itu sangkan tidak teraso itu karena disuntik narkoba, tapi itu sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, bukan sembarangan, dan itu pun dipergunakan karena untuk proses persalinan atau ilmu kedokteran. Lanjut, ini dampak fisik akan kita lihat, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, pada kulit, sering sakit kepala. Lanjut, ini gambar menunjukkan para pengguna narkoba. Mungkin sebelumnya ya kejingoan, badannya sehat, auranya kejingoan, ganteng, tapi setelah dia menikmati secara terus-menerus, siang malam jarang keluar rumah, akhirnya bentuk bis muka pun akan berubah karena banyaknya saraf-saraf yang terganggu. Lanjut, ini juga ilustrasi. Lanjut, dampak psikis. Nah, ini dampak psikis yang akan dialami para pecandu narkoba. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Ini adalah dampak. Selanjutnya, hilang percaya diri karena kebiasaan mengkonsumsi narkoba, dimulai dengan merasa tertekan menikmati narkoba sehingga akan menghilangkan kepercayaan diri, tidak berani untuk melakukan suatu kegiatan ataupun berkomunikasi, bersosial masyarakat dengan orang lain apabila belum menikmati narkoba. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Biasanya para pecandu narkoba juga akan mengalami sulit untuk berkonsentrasi apabila tidak menikmati narkoba terlebih dahulu. Terus cenderung menyakiti diri atau perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Ini juga dampak daripada pecandu narkoba. Lanjut, yang pasti kita semua yang hadir sama-sama bertekad untuk mengatakan tidak pada narkoba. Dan selanjutnya tambahan di luar daripada slide, karena ini memang kebutuhan kita bersama. Dimulai digagas oleh bangsa PNI, mendirikan Kompas Ranau ini tujuannya bentuk kepedulian kita semua untuk masa depan, situasi kondisi yang ada di khususnya Danau Ranau ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari pihak kepolisian akan lebih mengedepankan azas kebersamaan, baik dari forum pimpinan kecamatan maupun unsur-unsur yang lain, kepemudaan maupun dari Kompas Ranau. Insya Allah untuk penegakan hukum di wilayah Ranau Raya ini yang memang leading sektornya adalah saya, tapi dalam hal penegakan hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Tapi apabila itu berhubungan dengan perda, kami akan berada di belakang berdampingan untuk mencarikan solusi yang terbaik. Karena yang mengedepankan penegakan perda itu adalah dari Satpol PP. Tapi dalam hal ini, apapun bentuk informasi, keluhan dari masyarakat, silakan disampaikan ke Kompas Ranau ataupun saya sebagai Kapolsek dan anggota. Insya Allah kita akan mencarikan solusi yang baik yang diinginkan setiap elemen masyarakat dengan tidak mengedepankan atau menyusahkan lapisan masyarakat. Itu komitmen dari kami dari Polsek Maninggung. Itu saja dapat kami sampaikan. Mohon nanti koreksi, petunjuk, saran dari peserta, moderator dan yang lain-lain. Kami dari Polsek membuka diri dikoreksi. Dan insya Allah silaturahim kita akan selalu terjalin di masa-masa yang datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek. Kita aplaus untuk Pak Kapolsek. Kalian ini tidak hanya bicara anak muda, tetapi juga bicara tanggung jawab orang tua terkait bahaya narkoba. Untuk itu mari kita bersama-sama pemuda, masyarakat dan juga komunitas-komunitas yang ada, kita lawan narkoba untuk kebaikan kita semua.